Ya ketemulah dengan teman yang meminjamkan dana itu waktu itu. Saya menyuplai bisnis minuman di Jember waktu itu. Minuman whisky. Keras. Whisky, minuman keras. Sampai itu benar-benar saya punya 2 lemari, Mas. Lemari besar untuk nyimpen alkohol itu. Rumah ini kosong. Rumah ini kosong bertahun-tahun. Ya bocarannya 25 juta ini sudah gede. Kan? Tuh, ini beban buat saya kan. Pakai acara ke Strombor. Ya biar apa? Biar saya tahu bagaimana prosesnya ini kan gitu. Serius? Kalau bisnis owner kalau belum tahu rasanya mencoba untuk bisnis hanya mengandalkan karyawan nanti banyak ketipunya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica, saya owner dari Jena Food. Halo, nama saya Febri. Saya owner dari Jena Laundry. Sebenarnya dulu musisi, Mas. Pemain band. Pemain band itu dari saya SMP itu sama main band. Sampai akhirnya saya itu tidak mau kuliah gara-gara seneng main band. Sempat dikuliahkan, akhirnya yaitu dikuliahkan saya keluar. Saya dikeluar, biaya udah dibiayain segala macam. Saya cuma ikut ini aja, ospek pertama selama 1 bulan. Akhirnya nggak tahu saya nggak pernah kuliah. Akhirnya ketahuan itu. Oh, nggak pernah kuliah? Nggak, wis. Nggak mau kuliah, nggak betah udah. Soalnya wis nggak cocok ya. Akhirnya ya apa ini mah? Aku pengen ngeband. Akhirnya lama-lama itu kok pengen ngeband aja. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta tahun 97 itu. Tahun 97 saya berangkat ke Jakarta itu ya modal nekat. Jadi modal nekat, sudah di sana itu juga nggak tahu tuntungannya mau kemana, tujuannya mau kemana itu nggak tahu sudah. Jadi jalan satu-satunya saya harus les drum dulu di sana, biar untuk mengenal lingkungan, biar mengenal ini, nggak punya tempat tinggal dulu. Akhirnya yaitu saya les drum selama hampir dulu itu masih di daerah Rawamangun itu namanya Cik, sekolah Cik. Sekolah Cik itu banyak tuh yang ngajar ya artis-artis juga ya. Jadi saya di situ selama hampir 2 tahun. Dari 2 tahun itu saya akhirnya kenal. Akhirnya yang ikut teman ke studio, bantu segala macam. Ya situlah. Jadi perjalanan makin banyak di situ, akhirnya kumpul dari satu band ke band lain, akhirnya bantu akhirnya ya, sampai saya itu dari tahun 97 sampai 2010 saya di Jakarta. Saya balik ke Jember itu karena memang kondisi orang tua tidak memungkinkan waktu itu. Karena saya ditelepon orang tua sakit. Akhirnya saya pulang, harus pulang. Jadi saya sampaikan. Jadi orang tua, wes gak usah balik lagi ke Jakarta, tak bikin usaha di sini. Akhirnya dengan amanah itu saya nggak balik lagi ke Jakarta. Cuma sebelum dibikin usaha, orang tua saya keburu meninggal. Jadi meninggal akhirnya oleng lagi tuh. Mau usaha apa ya di Jember ini? Dari itu akhirnya belajar, akhirnya nggak punya apa-apa waktu itu, Mas. Jadi bingung mau usaha apa, nggak bisa. Akhirnya ya ngikut kakak aja. Setelah itu ya memang kalau usaha keluarga ini memang susah ya, Mas. Untuk menyatukan satu visi ini susah. Apalagi udah satu keluarga, akhirnya karena saya menghargai ini saudara, masalah kakak. Tapi ini adik, jadi nggak punya kewenangan untuk bicara lebih banyak. Akhirnya harus banyak mengalah akhirnya sang adik. Akhirnya dari itu konflik, akhirnya memutuskan untuk udah, aku nggak mau gabung lagi. Setelah itu ya wis berjalan waktu, akhirnya saya memutuskan untuk ini kita bikin usaha dawet ya.
saya dawet. Dulu lulus SMA itu sebetulnya itu bisa langsung masuk ke UNED Jember. Nah, cuman saat itu saya nego sama orang tua saya. Aku ini dari lahir di Jember loh. Masa mau kuliah pun mau di Jember lagi gitu kan. Karena saya pengen, mungkin karena saya anak sulung ya, anak pertama. Jadi ngerasa bahwa aku tuh pengen gitu loh, pengen ngelihat dunia di luar Jember. Akhirnya di ACC kan. Di ACC kuliahlah di Surabaya. Nah, di Surabaya, ya di UPN. Oh, UPN. Karena UNER nggak keterima. Sampai 2 kali ikut UMPTN nggak keterima, ya oke lah, berarti rezekinya di sini. Selama di Surabaya itu emang ekspektasi saya sesuai dengan yang terjadi gitu. Artinya saya kenal banyak orang baru, banyak teman-teman baru, lingkungan baru. Di situ waktu kuliah, itu kan orang tua selalu gini, nggak usah kerja, sekolah, tugasmu sekolah, belajar gitu. Tapi kan namanya anak-anak lagi pengen coba-coba gitu kan. Jadi waktu selama di Surabaya itu saya nyambi. Jadi ada SPG-an. Nah, menurut saya waktu itu kan karena kan seneng-seneng nih diajak, ayo cari uang gitu kan. Lumayan saat itu kan, lumayan. Jadi akhirnya begitu, akhirnya ya selesai dari kuliah di Surabaya itu saya pindah ke Jakarta. Nah, pindah ke Jakarta, saya kerja di production house waktu itu. Ya, dengan belajar lagi lingkungan baru, akhirnya lama-lama mungkin capek ya di Jakarta, karena menurut saya itu di Jakarta itu tidak seindah yang tampak ya. Kalau saya lebih suka suasana di Surabaya. Kenapa? Surabaya itu waktu saya masih di sana itu macetnya nggak semacet Jakarta gitu kan. Kalau di Jakarta kayaknya emang tua di jalan. Meskipun iya, meskipun saya ngekos di lokasi deket kantor waktu itu tetap aja tua di jalan gitu kan. Akhirnya lama-lama memutuskan untuk yuk sudahlah. Akhirnya ketemu sama Febri, ya sudah yuk kita pindah. Akhirnya ke Jember. Akhirnya kita temen SMP ya. Teman SMP. Kita dulunya teman SMP, sudah saling kenal karena dulu waktu SMP dia kelasnya tetanggaan, dan saya tahu dia murid yang paling sering dipanggil BP. Jadi kalau pagi ada bel sekolah gitu, lainnya masuk ke kelas, dia masuk ke tempat BP. Jadi lo enggak, itu masalahnya dia kayaknya banyak gitu kayaknya waktu SMP ya. Jadi yang saya sering ingat itu begini, setiap kali tanda sekolah gitu ya, baris kan nih kita. Dari kantor tuh sudah ada pengeras suara. Untuk Febri Arianto, silakan menuju ke ruang BP. Jadi barisnya beda. Temen, cuman memang selama itu nggak pernah ketemu kita ya. Ya. Nggak pernah ketemu memang. Baru ketemu lagi? Baru ketemu, terus Jadi setelah itu sama-sama meninggalnya orang tua iya. itu. Oh, 2010. Ya. Ya, terus akhirnya menikah. itu di tahun 2011 akhir. 11 akhir. Jadi kalau itu masih proses untuk ini. Kami usaha apa ya? Akhirnya usaha cendol itu. Cendol. Ya. Jadi ada temen nawarin franchise waktu itu, masih sistem franchise. Nawarin itu dari kita akhirnya saya berangkatnya itu dari franchise motor itu waktu itu. Jadi saya keliling sendiri tuh. Mau pakai? Iya, pakai gerobak. Jadi keliling naik motor kemana-mana. Jadi ngerasain bagaimana rasanya bawa gerobak dengan isinya air. Ya itu wis. Nah, isinya air, es batu, terus gentong-gentong itu ada 3 sama es batu di bawah, itu wis ngerasain sudah. Jadi saya tahu bagaimana susahnya orang kalau bawa motor itu beratnya kayak apa. Jadi itu ngerasain selama 1 tahun itu saya. 1 tahun akhirnya dari rezeki dari situ nambah 1 gerobak. Nambah 1 gerobak, nambah lagi. Terus pengen nambah lebih banyak, akhirnya kita nggak punya modal banyak. Ya ketemu dengan teman yang meminjamkan dana itu waktu itu. Pinjaman dana dengan wes apa jaminan nih? Jaminannya hanya BPKB aja. Ya. Tapi dapatnya banyak waktu itu. Oh iya wes tak belikan rombong semua itu waktu itu.
Saking gerobak semua, akhirnya nemu sampai jadinya saya ini pemegang lisensi pertama di Jember. di Jember. Untuk dawetnya. Jadi istilahnya saya ini apa ya ibaratnya? Distributor ya istilahnya. Kalau mau masuk Jadi ke kalau Jember mau- nggak bisa. Jadi kalau yang mau franchise ke lewat saya dulu gitu. Mereka beli franchise ke saya. Jadi istilahnya lisensi namanya tuh udah saya beli. Itulah Jember sampai kokinya pun kita yang hire. Jadi Jember itu. Akhirnya kita banyak sampai itu gerobak total itu 21 di Jember. Belum rame-ramenya dawet waktu itu. Tahun 2012 itu belum rame-ramenya dawet. Rame-ramenya dawet itu saya berjalan selama hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Tapi ya gitu, setelah 2 tahun, 3 tahun itu udah mulai itu. Mulai goncangan itu. Padahal cicilan di bank belum lunas. Jangan di bank belum lunas. Kalau boleh tahu sebesar apa cicilannya? Cicilan Waktu itu sih waktu itu cicilan berapa ya? 40 apa 60? Satu, 40 apa 60 ya? Oh, oh, bukan. Waktu itu cicilan masih cicilan rumah, iya. cicilan itu Kredit usaha. kredit usaha. Itu saya bangun rumah setelah 2 tahun itu saya DP rumah. Cicilan. Iya, bukan Enggak, ini. di Tegal Besar. Jadi masih cicilan itu rumah. Rumah cicilan itu 2.400.000 waktu itu. Per bulan. Terus cicilan ini belum cicilan bank. Cicilan Iya. bank itu sekitar berapa ya? Oh, 3 juta. Pokoknya kalau waktu Total hampir 5 juta, 6 juta. pokoknya waktu itu hitung-hitungannya kami saat itu, hitung-hitungan kami ya. Itu dengan omsetnya dawet itu masuk Nutut. banget, masuknya Akal banget. manusia lah. Nah, Satu gerobaknya berapa omsetnya dalam sebulan? Kalau sehari itu bisa, kalau jangan omset ya, ini ya, bersihnya itu bisa saya pegang itu 300.000 ya. iya. Satu gerobak. Satu gerobak. Satu gerobak. Berarti kalau ada 21. Itu 21 itu yang punya kita pribadi itu hanya 15-an ya? 15-an. 15-an Yang lainnya udah gerobak. Yang franchise lainnya semua. itu orang mau beli itu. Tapi dari situ kita ada marginnya karena kan yang nyupport bahan-bahannya, Bahannya supply-nya dari kan kita gitu. Cuman kalau yang untuk gerobak yang kita semua pure kita semua yang punya itu kisaran marginnya itu sehari antara 200 sampai 300.000. besar berarti ya? Iya. Besar. Tiap Malah hari. kalau yang di kampus yang di Jalan Jawa sama Kalimantan itu malah penyumbang support yang paling banyak banyak itu. omset di situ. 2 titik itu. 2 titik itu. Waktu itu. Nah, artinya saat kita berhitung ambil kredit di bank, kita kan sudah berhitung nih, hitungannya manusia Iya, ya. hitungan manusia lah. Masuk ini. Ya Dan betul masih memang. masuk dan lebih-lebih pastinya. Ya, lebih-lebih. Itu berjalan di 3 tahun. Dengan 3 tahun. Setelah 3 tahun, mulai itu ada masalah. Yang gerobaknya sama yang jaga Digadekan. Iya, waktu itu sempat digadekan. Sampai saya lapor teman saya polisi itu sempat. Saya carikan. Akhirnya ketemu. Digadekan ternyata. Terus Ada ada yang lagi yang- dapatnya dicampur segala macam itu segala mau jadi gini, ngambil uangnya. yang jaga itu kepengen margin lebih. Akhirnya dawetnya itu yang dicampur tambahan seharusnya air. ya. Jadi kan kita tahu takarannya ini berapa. Satu hari ini pasti mengambilkan 50 mangkok. Udah pasti sudah. Kalau lebih-lebih ini cuma 1 atau 2. Iya. Nah, ini sampai lebih sampai jadi 60 70. Loh. Akhirnya dari situ tuh udah mulai pelanggan kok mulai banyak komplain. Karena Terus, rasa kan? kok rasanya nggak ya. sama. Rasanya terus berubah. banyak menghilang-hilang. Iya apa? Akhirnya saya selidikin, teman saya suruh beli situ. Ternyata memang benar dari dawetnya kok sudah beda, kok semakin cair, terus rasa ininya kurang manisnya. Wah, dari situ udah mulai berantakan itu, mulai pelan-pelan. Mulai ini juga. Jadi akhirnya satu tutup. Iya. Satu tutup. Untuk membalikan itu, ini jual, ini harus cepet dijual nih sebelum ininya belum musimnya masih belum kebangetan lah istilahnya apa ya. Ruginya jangan sampai rugi banget. Akhirnya saya jualin itu gerobak satu untuk nutupi. Itu pun nggak nutup utangnya lagi. Iya. Aneh ya? Iya. Harusnya kalau buat hitung-hitungan kita itu nutup. Itu nggak nutup. Itu nggak nutup. manusia itu nutup. Tapi Allah ini maha kuasa ya kalau masalah itu ya. Jadi nggak nutup sama sekali. Udah akal saya ini udah nggak mampu dah. Jadi akhirnya itu mau nggak mau ini cepat harus segera dijual. Saya ambil puasanya sama dia.
Udah jual. Gerobaknya semua jual itu. Jadi sama hak franchise-nya. Hak franchise-nya saya jual. Dijual. Saya akhirnya. jual semua. Itu pun rugi wes sudah. Ya. Ya rugi besar lah udah mas. Itu hanya saya mikir saya yang penting nggak punya utang. Ternyata udah dijual saya masih nanggung utang rumah. Ya. Iya. Masih nanggung utang rumah. Rumah yang di Tegal Besar. Iya. Iya. Akhirnya mau nggak mau rumah ini harus dijual ini. Sudah ini. Setelah rumah kejual, setelah itu Ngontrak kita. ngontrak. Cuman waktu di ngontrak itu harusnya ya normalnya kita harusnya jerah ya sama riba. Harusnya ya. Tapi enggak. Tapi sebelum itu jual itu gitu mas. Jadi setelah ini dapat jual habis ya. Akhirnya saya mas mikir bisnis kotor akhirnya waktu itu. Bisnis minuman saya mas. Saya menyuplai bisnis minuman di Jember waktu itu. Minuman whisky. keras. Jadi whisky, minuman keras. Jadi mulai Jack Daniel segala macam itu saya mas nyuplai mas. Sampai tempat hiburan itu saya nyuplai waktu itu. Karena saya waktu itu datangkan itu kan langsung dari Bea Cukai. Saya beli dari sana, saya punya temen, saya beli itu. Waktu itu dari cuma saya beli itu kalau sekitar Pokoknya harganya selisihnya banyak. 4 atau 5 botol di pertama. Saya jual. Kok untungnya lumayan saya bilang. Karena saya membandingkan harganya kan beda jauh gitu loh. Akhirnya oke Mas Bro, aku tekan mana? Datang lagi 10. Sampai itu benar-benar saya punya 2 lemari mas. Lemari besar untuk nyimpen alkohol itu. Stoknya. Stoknya itu. Tapi jangan tanya ya bagaimana kehidupan kita sebagai suami istri, kehidupan kita sebagai orang tua gitu ya. Yang pasti itu kan ya karena dapatnya bukan halal, nggak ada berkahnya ya. Jadi saya mikirin waktu itu kan mikirnya saya mikir pokoknya dapat uang. Saya mikir dapat gitu mas. Saya nggak sholat waktu itu mas. Jadi jauh dari jauh dari Allah nggak ngerti sama sekali. Jadi meskipun saya ngomong ayo sholat, ya nggak ada. Jadi paling cuman kayak radio gitu paling ya didengar seliwer. Tiap hari itu temen itu datang itu cuma saya kasih tester, dia beli minum. Jadi di rumah tuh buat minum sudah mas. Itu jadi istilahnya maksiat bukan? Masih Tegal Besar itu belum bisa jual itu mas. Jadi masih hitungannya habis bawa dawet itu masih itu Joko caranya bisa bayar rumah ini tetap. Akhirnya masih mempertahankan rumah itu. kan. Ya apa cik jualan minuman. Akhirnya itu saya jualan minuman itu mas. Saya dapat temen itu saya jualan minuman, saya suplai. Ya akhirnya maksiat jadinya mas. Kehidupan saya kehidupan maksiat semua tanpa menghargai keluarga segala macam. Tiap hari saya nggak pernah ada di rumah mas. Karena kan jualan. Kan yang dijual jualan. kan apa ya barang gelap lah istilahnya kan. Ya banyak kejar-kejaran lah sama polisi segala macam itu banyak lah istilahnya. Akhirnya ya jalan satunya bagaimana caranya untuk ini aman dan saya aman ya dijamu aja seperti itulah seperti halnya itu. Akhirnya ya itu sudah berjalan Ternyata waktu, itu pun tidak bertahan lama. tidak bertahan lama mas. Maksudnya bertahan lamanya itu gini, dia berpikiran bahwa yang penting kan kita bisa mempertahankan rumah ini gitu kan. Sedangkan saya waktu itu kan mikirnya, tapi kan nggak bisa, ini dari hal yang saya tahu ini haram gitu kan. Artinya kan dari saya dan suami saya artinya nggak ada satu suara kan di situ. Akhirnya ya sudah berjalan nggak sampai setahun ya itu. Berjalan nggak sampai setahun tuh. Nggak sampai setahun terus sudah mulai yang tagihan rumah tangga sudah mulai mas merawat mas rumah tangga. Iya. Benar merawat akhirnya dan satunya siapa caranya dolai wis daripada mumet kabeh wis jual sudah kontrak kita ya. Kontrak. Itu posisi rumah udah lunas ya? Belum. Masih banyak ada cicilan. Akhirnya saya oper. Jadi saya cari pembeli yang bisa untuk membeli itu. Nah, akhirnya dapat sisa uang lah, dapat sisa uang berapa gitu. Akhirnya kita ngontrak itu, ya itu kerja lagi ngeriba mana aku mas. Makin kelam lagi mas di kontrakan waktu itu. Kontrak. Pindah setelah dari Tegal Besar pindah kan kita kontrak kan. Jadi saya itu sempat jadi debt collector waktu itu mas. Iya, jadi tukang tagih. Wah, diajak teman, ayo dibanding nganggur. Di situ wis jadi debt collector. Ya memang ya namanya debt collector memang carinya uang mas.
bukan cari apa-apa. Wes, Iya. istilahnya saya tahu permainannya bagaimana dia untuk menagih nasabahnya itu bagaimana itu ya seperti itulah. Saya itu setiap hari nagih dikasih uang, Iya. kasih uang. dia ngasih ke saya. Saya itu dulu Pokoknya- sering dikasih uang sehari ya 500.000, paling sedikit ya. Tapi ternyata ya habis, Jadi nggak jadi apa-apa. nggak jadi apa-apa. Heran ya. Padahal kalau Untuk matematika, ini mikirnya kan matematika kan pasti kan dapat 500 sehari. Oke lah, cuannya banyak lah. ya Sebulan udah berapa? Ini tiap hari lu saya dapat, Mas. itu, dan itu paling sedikit 500. Ada yang sejuta, kadang sejuta setengah. Kalau logikanya kita ya, kalau saya saat itu pikir sudah lebih dari cukup ini, gitu kan. Terus tujuannya kita, oh ya sudah lah. Tujuannya saya itu oke lah, dapat uang segini tuh saya harus manage. Tujuannya apa? Supaya aku bisa beli rumah lagi, gitu kan. Habis sama Nggak jadi Allah apa-apa. itu dihabiskan dengan segala macam cara. Dan saat itu anak saya itu Bintang itu sakit ya, sering sakit, sebulan itu bisa sampai 8 kali Mas ke dokter. Serius. Jadi padahal sakitnya itu bukan sakit yang parah, enggak. Batuk, pilek, panas itu aja. Tapi kalau enggak dibawa ke dokter, enggak sembuh. Jadi bisa seminggu itu bisa 3 kali kadang. Pokoknya itu sebulan itu sering. Akhirnya waktu itu kejadiannya itu entah ya, tapi semua mungkin memang Allah yang menggerakkan. Orang tua saya datang. Orang tua saya itu datang dari Singapura ya waktu itu, datang ke rumah. Selama ini saya tidak pernah menunjukkan bahwa hidupku soro, sama orang tua sama sekali. Jadi setiap kali ditelepon, oh baik-baik aja, padahal lagi nangis. Ya kan, maksudnya nangis karena oh kok kayak gini ya, ternyata buat beli beras aja susahnya minta ampun, buat beli pampasnya anakku sampai beli yang sasetan gitu kan. Itu nggak Soro pernah. dulu, Mas. Hitungannya kayak kendaraan pun nggak punya sampai. Iya, Jangan motor, sepeda Pancal tuh nggak punya. nggak dulu. ada. Jadi Udah nggak punya sama sekali. Iya. Jadi teman sudah menjauhi semua Iya. segala macam. Kita nggak punya teman sama sekali sudah. ada beberapa, tapi itu bukan temannya dia, teman saya. Jadi ada beberapa teman yang memang support saya, tapi itu pun bisa dihitung pakai jari. Support saya dalam kondisi apapun mereka tetap support. Entah itu dengan duit, entah itu dengan tiba-tiba datang bawain makanan buat anak-anak gitu kan. Ada gitu kan. Cuman ya seberapa banyaknya sih teman bisa nolong kita gitu kan. Enggak selamanya. Akhirnya dari situ tiba-tiba orang tua saya datang. Kita berusaha untuk terlihat baik-baik saja gitu. Tapi kan namanya orang tua kan pasti ngelihat nih kondisi anaknya begini gitu. Besoknya setelah orang tua saya datang, besoknya itu tiba-tiba itu Mas yang dikirimin rendang 2 kilo, beras segala macem, sampai ada duitnya. Itu saya nangis sama Febri karena apa? Kita nggak ngomong loh, kita nggak minta loh, tapi ternyata orang tua kita tahu ya gitu. Akhirnya dari situ rumah ini kosong. Rumah ini kosong bertahun-tahun karena ini kan rumah orang tua saya yang sudah lama kosong. Rumah ini. Sudah lama kosong karena saya sama adik saya udah nggak dimulai dari SMA, kuliah selesai sudah jarang kan. Nah, terus akhirnya orang tua saya juga mama pindah kan ke Jakarta. Akhirnya kosong kan. Jadi cuman ada yang ngurusin bersihin sebulan ada gitu kan. Akhirnya itu posisi kita nggak punya uang sama sekali ya. Iya. Posisi nggak punya uang sama sekali. Bayangin Mas, beli beras itu bukan kok kiloan, literan itu loh. Jadi Karena 7 bulan itu, sempat 7 bulan Iya. saya. Baru ingat itu 7 bulan saya ngontrak itu. 7 bulan ngontrak. Dengan kondisi kayak begitu. Dalam kondisi seperti itu. Akhirnya 6 bulan berjalan, mau 7 bulan, orang tua datang, mertua itu. Nah, ya kita berusaha baik-baik lah. Ya mungkin ngelihat kulkas gak ada isinya, Mas. Ya apa samain kulkas gak ada isinya. Cuma akhirnya ngeliatannya, akhirnya besoknya Nggak dia ngomong datang apa-apa. lagi ya itu dikasih beras segala macam. Akhirnya Kaget kan kita. terus dari situ pas sorenya tuh, wes gini aja, wes Pindah. mulai besok pindah, carikan, kan kita mikir
duit dari mana mau pindah Mau gitu pindah. kan. Wong buat makan aja gak gablek. Akhirnya wes iya, Lah iya, betul tadi kan untuk ngangkut barang segala macam. Kan mikir Dia semalam bilang- ya. Dia bilang gini, wes gak usah mikir biaya, mama yang nyarikan sendiri. Tukang ininya, Tukang truknya, angkut-angkutnya tukang sama angkutnya truk. sama truknya tuh akhirnya mama sendiri yang nyarikan, yang biaya mama. Koye udah mulai ada perubahan nih selama 7 bulan. Aku ya nggak tahu ya, mungkin ya berdoanya istri saya juga. Saya udah mulai jenuh dengan titik seperti ini gitu. Saya itu waktu dia tidak sholat atau apa, alhamdulillahnya saya tetap sholat. Karena saya yakin, ya Allah, saya nggak minta apa-apa sama Allah. Saya cuma minta, ya Allah, kuatkan saya, lembutkan hati suami saya, kasih dia hidayah. Supaya apa yang saya mau minta? Karena saya mikirnya, ya kalau nggak minta dikuatkan, minta apa mas? Gitu. Dengan kondisi saya saat itu kan, akhirnya ya itu disuruh pindah, kita masih tole-tolean. Dapat 2 hari itu datang truk yang ngangkut-ngangkutnya dari mama. Iya. Jadi kita wis cuma terima beres wis. Iya, jadi Jadi ya, dadaan semuanya tuh mas. itu dadaan. Saya ditawarin temen ada modal, waktu itu kita modal 5 juta ya. Iya 5 juta. 5 juta. Mas ini ono kambing segala macam nanti selama 3 bulan itu ada komisi Iya. 500.000 sampai 1 juta itu kambingnya. Lumayan namanya orang baru mau mulai lagi ya. Sudah deh. Berjalan 1 tahun mas, lancar mas. Pembayaran, iya. Iya. Lancar tuh, keuntungan, dapat keuntungan, modal dibalikin. Invest lagi mas. Oh iya wes. Kan Invest semakin lebih gede besar kan. saya, mas. Invest lebih gede. Ternyata aku invest lebih gede, ambrol man. Gomlayu mas tuh. Kambingnya gak ero. Memang saya dikasih, ya mungkin nipunya gitu mungkin ya. Dikasih keuntungan, dikembalikan. Sampai saya ngumpul uang itu dalam setahun ini 50 juta mas. Dari 5 juta jadi 50 juta mas. Wow. Iya. Iya. Loh, 5 serius. juta. Serius banyak, mas. Banyak. Akhirnya saya, lumayan nih Ginda ini. Iya, akhirnya kan invest 50 juta Ginda. diinvestkan semua kan. Oleh akeh nih. Iya mas dah. Sikat mas. Mas aku Hilang. telepon aku mas. Udah mas. Nah, invest nih 50 juta ya. Invest mas. Dia kan itu modalnya kita Sebulan, sama 2 bulan dapatnya dikasih kita. keuntungan mas. Iya. Kalau ngulan mas. Gak oleh di telepon gak iso. Hilang orangnya. Telepon gak iso. Mari itu akhirnya saya ditawarin teman lagi mas kerja di PTP. Ini jualan kue, bikin kue, Ya, tak dititipin. bikin kue, titipin di etalase mas. kantin. Etalase pinggiran Etalase nih pinggir mas. jalan. Saya pagi malam itu kita buat, pagi setelah subuh saya nganterin. Sekalian berangkat kerja kan Saya dia. berangkat kan saya nganterin. Ya sedih lah. Wong kadang nggak habis itu sampai disemutin mas. Kuenya. Kuenya itu Iya kan? ngeliatnya ya Allah golek duit 20.000 cik angeli rek. Itu cuma dapatnya 10.000, 20.000, 15.000. Iya. Ya opo ya. Akhirnya saya kerja di PTP tuh. Kerja di PTP tetap Kerja di PTP juga banyak kasus ya, yang gajinya ya disunatin. banyak itulah. Banyak. Saya seperti itulah. Jadi akhirnya ya, Mungkin karena pokoknya yang pegawai penting- kontrak ya, kan kita pegawai kontrak. Jadi kontrak per tahun ya. Per 6 bulan. per 6 bulan. 6 bulan. Kontrak per 6 bulan, nanti perpanjang lagi. Kontrak itu akhirnya itu tetap jualan. Ya nggak apa-apa wis, yang penting iso bayar listrik, mangan wis. Akhirnya dari situ itu saya mas. Saya sempat dimimpiin meninggal 10 hari mas, berturut-turut mas. Iya, saya meninggal ngeliat jenazah saya sendiri tuh. Dari situ saya langsung totalitas berubah mas. 360 derajat. Ini aja kaget waktu itu. Saya langsung beli gamis segala macam. Saya pakai gamis kemana-mana mas, ke masjid kemana. Saya jalan ke masjid kemana pakai gamis, pakai peci. Ini belum pakai jilbab masih mas. Iya. Belum jilbab masih. Cuman kan saya Dulu sempat mikir, saya bilang, dah nggak jilbab kan. Nunggu apa ya? Kan masih itulah. Akhirnya saya nggak mau maksa. Akhirnya saya ke masjid terus. Saya itu melakukan gak iso ini seperti ini. Saya kok sering musibah terus, rumah tangga saya seperti ini, apa ini. Ya kan akhirnya saya dimimpiin itu. Akhirnya saya berubah 360 derajat. Saya masjid mana, masjid terus. Bolak balik masjid modal terus itu masa melakukan seperti itu. Saya hijrah itu kan. Saya melakukan.
Sampai dia malu-malu sendiri, jalan sama saya malu. Karena saya pakai peci mas kemana-mana. Dia kan gundulan waktu itu. Akhirnya tanpa sadari dia akhirnya, ya memang udah Allah ya. Akhirnya Allah kasih hidayah sama dia juga. Akhirnya dia pakai jilbab. Belum jilbab panjang. Masih jilbab pendek, masih ya bersyukur lah. Dari situ saya terus ya belajar bagaimana taat lah waktu itu. Belajar sholat lagi, belajar ngaji lagi. Ya seperti itu. Saya telateni itu mas. Dari situ Allah datangkan rezeki lagi mas waktu itu. Tanpa disangka-sangka Allah kasih rezeki untuk modal, saya kasih usaha mas waktu itu. Itu dari orang tua saya. Kamu mau buka apa sih? Saya langsung ditawarin tuh mas. Mau buka apa itu? Ditawarin waktu itu saya dikasih modal waktu itu 25 juta. Ya apa caranya 25 juta ini sudah gede. Kan? Tuh, ini beban buat saya kan. Cuma kan karena memang ngelihat mertua saya kan ngelihat saya ini kan memang sudah berubah mas waktu itu. Karena memang saya waktu itu kan sering ke masjid, tahu dia. Saya sering ke masjid, saya sering ngaji. Oh, mungkin ada perubahan. Ini kan nggak gitu seperti itu. Mungkin mukanya kotor segala macam, kelihatan muka setan. Jadi masih digantungin dulu. Akhirnya itu ditawarin mau buka apa. Itu bingung waktu itu mau buka usaha apa ya. Pertama dulu mau buka laundry baju. Terus saya bilang, loh laundry baju, aku aja setrika kadang iya kadang enggak gitu ya. Akhirnya, mau buka laundry baju ya? Gitu kan. Akhirnya saya cari referensi akhirnya kecetus itu laundry perabotan. Itu akhirnya beli alat seadanya. Iya, secukupnya. Yang penting ini saya buat atap dulu, ini belum ada atapnya nih mas. Saya bikin atap semurah mungkin, bagaimana ini cukup uangnya. Akhirnya itu beli atap itu, beli vakum, terus beli alat-alat. Beli alat, masih ada sisa untuk beli sabun waktu itu. Udah, saya belajar sendiri mas, otodidak waktu itu. Oh saya dari anak band jadi tukang laundry apa teman? Jauhnya gini, nah, kan itu. Kecuali saya jadi musik director gitu kan masih deket ya. Ini enggak ini dari tukang pemain band terus ke tukang laundry kan jauh. Akhirnya perabotan sendiri saya coba cuci segala macam. Akhirnya sudah selama berapa lama tuh ini? Aku nyoba 6 bulan ya. Enggak, kurang enggak karena itu nekat karena gini. Waktu itu keterbatasan modal kita kalau mau coba-coba terus kapan jualannya gitu kan. Enggak sampai 6 bulan itu. Pokoknya mau hari raya juga itu waktu itu. Sempat mau hari raya. Yang penting kita punya portfolio untuk foto-foto segala macam, ayo kita iklanin wis. Harganya dikasih harga semurah-murahnya. Jadi harga itu semurah-murahnya wis mas. Yang penting saya punya portfolio waktu itu. Semurah-murahnya, saya nggak tahu itu keuntungannya berapa segala macam. Pokoknya untungnya tipis ya aja ya. Pokoknya ya ada untung tapi tipis. Kalau dihitung tenaga paling entes mas. Dan ini kesempatan puasa ini. Ah ternyata kita ngiklannya itu waktu masih Facebook itu kita ngiklan kan mas. Otodidak, nggak ngerti kita tuh FBADS tuh kayak apa gitu kan nggak ngerti. Asal kita baca tutorial, kita ini mau kita belum belajar bisnis. Nggak ngerti iki apa, dicoba. Coba, jalan. Dah, iki pokok selama 3 bulan kita coba. Kalau berjalan kita coba 6 bulan. Bilang gitu. Udah berjalan 3 bulan itu kerja sendiri masih mas. Jadi saya nyewa, belum punya pickup saya nyewa Tosa. Jadi yang ngangkut-ngangkut itu ya ngangkut spring bed, sofa itu ya pakai Tosa. Ya pakai Tosa, saya berdua sama dia. Kadang kayak kalau nggak mampu ambil tukang becak mas. Saya hire tukang becak. Ayo pak, Wangi ngangkat tok. Kadang jadi itu mas dari satu perabotan kita itu hanya dapat margin waktu itu ya 25.000 mas. Ya 25.000. 25.000 itu saya masih bagi sama ngiklan di FBADS gitu kan. Jadi itu dilakukan selama Jena Laundry itu dari 2016 itu. Hampir 2 tahun kita itu jalanin FBADS tanpa tahu ini mappingnya bagaimana. Gak tahu mas, pokoknya intinya saya tuh pokoknya sementing ini melaku. Ya. Saya bilang pokoknya 3 bulan dah ini rame. Berarti memang cara itu FBADS betul gitu kan. 6 bulan. 6 bulan. Aman dah 6 bulan, setahun. Alhamdulillah jalan terus tuh mas, setahun mas. Sampai akhirnya saya setahun, akhirnya saya dapat pegawai mas.
Setelah setahun sudah kayak satu. Iya, saya ketemu Great itu di 2019. 2019 itu saya ketemu Great benahin bisnis laundry. Habis benahin bisnis laundry, setelah kita rasa bisa, itu tiada hari tanpa konsultasi, Mas, waktu itu. Jadi setelah bisnis laundry bisa, kita kan jadi tahu, oh polanya begini loh ternyata. Barulah akhirnya apa yang sudah dipraktekkan di Jena Laundry, saya praktekkan, saya duplikasi ke Jena Akhirnya Food. mulai Jena Food. Seharusnya kan Jena Laundry dulu, Mas, sampai benar-benar Jena Laundry ini sudah bisa berdiri lah. Bagaimana cara Kita memilih mengaplikasikan. Jena Laundry karena waktu itu kita berasumsi bahwa kayaknya kalau bisnis ini cuannya lebih bisa buat kita hidup. Waktu itu kita kenapa milih Jena Laundry ya? Karena cobalah kita fokus dulu ke Jena Laundry. Karena kan ya pasti kan orang bisnis mau apa ya, buat hidup gitu kan. Kayaknya lebih bisa menggantungkan untuk hidup. Oke, akhirnya fokus dulu lah ke Jena Laundry. Setelah bisa dan dirasa kita bisa jalan, barulah saya duplikasi. Karena jujur ya, Jena Food itu nggak punya Instagram. Saat teman-teman main Instagram apa segala macam, percaya nggak, Jena Food itu baru punya Instagram tahun 2020. Dari mulai 2015, 16 kan saya sudah jual makanan. Belum makanan, cuma belum Kan nggak ngerti, cuman ini. ada yang pesen gitu, ada yang pesen. Cuma itu aja. Cuma memang yang ditonjolkan memang Jena Laundry-nya, Mas. Iya. Waktu itu saya memang mau nggak mau saya harus jalan nih Jena Laundry. Makanya saya bilang, ini kalau setahun kita jalan kalau katanya orang, saya bilang katanya orang kalau bisnis itu 2 tahun. Kalau udah 1 tahun berjalan, insya Allah jalannya kemana terus juga akan terus gitu. Kalau udah 3 bulan udah terseok-seok, alamat ini tutup ini. Soalnya udah pengalaman seperti itu. Akhirnya selama setahun, akhirnya udah setahun belajar itu. Akhirnya ya udah terus berkembang, kita beli alat segala macam, ya itu mengembangin terus bisnis ini. Jadi apa yang dibutuhkan apa sih yang buat mempercepat laundry kita nih, dan pegawai pun nggak terlalu kerja keras. Yang saya alami waktu itu. Karena memang waktu itu kan memang alat seadanya, Mas. Kita belum bisa mampu bayar karyawan. Jadi saya kerjakan sendiri semua. Pakai acara kesetrum bor. Ya biar apa? Biar saya tahu bagaimana prosesnya ini kan gitu. Serius? Kalau business owner kalau belum tahu rasanya mencoba untuk bisnis, hanya mengandalkan karyawan, nanti banyak ketipunya. Aslinya itu alasannya Jena Food ada itu karena kegelisahannya ibu ya, kebanyakan frozen food itu pabrikan, pasti ada pengawet. Nah, sedangkan kita ini kan, kalau saya waktu itu berdasarkan pengalaman saya, itu kayaknya sehari itu 24 jam tuh nggak cukup buat ngurusin anak-anak segala macam, ribet kan ya. Kalau ada frozen yang sekiranya frozennya nggak pakai pengawet, kayaknya aku lebih aman deh. Akhirnya mulailah itu produk, ada tahu, dan semuanya tuh homemade memang. Jadi Karena COVID ya? bukan. Oh, berarti Sebelumnya itu memang sudah. Jadi sebelumnya tahun berapa ya? Itu memang saya kelas 2019, 2018 itu sudah ada, Mas, tahu walik kebab itu sudah ada. Cuman yang beli kan hanya yang kenal, hanya yang tahu. Belum meluas. Waktu itu. Atau biasanya customer-nya laundry yang biasanya dia kesini terus dia nanya, Mas, kok ada fresher, jualan apa gitu. Nah, mereka masih begitu. Jadi bukan karena COVID, cuman mungkin karena Jena Food baru bikin Instagramnya di 2020. Jadi mungkin orang ngelihatnya, oh karena COVID. Sebetulnya enggak. Sebelumnya itu sudah ada reseller sudah, Mas. Cuman ya memang kadang-kadang mengedukasinya yang agak susah adalah, kok nggak tahan lama ya? Ya kan? karena benar-benar Iya, loh. Kalau mau 2 bulan atau sampai 6 bulan, itu kan harus pakai pengawet. Sedangkan kita benar-benar yang full pengawetannya hanya melalui proses pembekuan. Makanya kenapa maksimalnya ya 1 bulan, lebih dari itu nggak bisa. Ternyata itu bisnis itu tergantung sama visi dan misi pasangan. Serius, saya dulu sama Febri itu gontok-gontokan untuk menyatukan, kamu maunya apa? Visinya mau kemana? Misinya kayak gimana? Kita harus ngapain? Itu lama ya.
Lama. Karena kan Karena punya ego sendiri-sendiri kan. Ya. Keluarga kan punya ego sendiri-sendiri. Punya ego Yang kita sendiri. pengennya seperti ini, yang satu pengennya seperti itu. dan itu ternyata ngaruh loh Mas ke bisnis Mas. Serius. Pertama kita nggak percaya. Saat Febri ngomong, nggak usah jualan dah. Oh ya, saya maksa jualan, percaya nggak percaya. Hari itu nggak ada ngomset. Itu beberapa kali memang saya ada undangan kayak basar lah, apalah apa. Kalau Febri udah bilang, udah nggak usah jualan. Awalnya saya, kenapa sih nggak boleh jualan gitu? Karena menurut saya Bukalapak lah atau apa itu kayak saya itu sedang seneng-seneng gitu loh. Karena apa? Ketemu orang baru, bisa ngobrol sama customer, itu gitu loh. Kayak semacam aku ini lagi healing loh, ketemu orang-orang gitu kan. Dia nggak usah gitu. Itu beneran Mas. Dan kejadian beberapa kali saat dia ngomong enggak, saya maksa. Ya nggak dapet apa-apa, dapetnya apa? Capek. Terus ada lagi kayak, ini kalau aku bilang ini faktor X ya, tapi penting loh. Contoh mungkin sepele. Ibu sama ibu. Apalagi anak laki ya. Karena kan banyak yang sering bilang kayak Ibu Santosa, dua sayap malaikat gitu. Kalau kita nggak ngalamin sendiri itu mungkin, apa sih ini? Nggak penting begitu ya. Tapi dia sudah ngalamin bolak-balik, kita yang ngalamin bolak-balik, dan itu terjadi ya. Setiap kali kita mau melangkah, misalnya dia mau udah aku ada pekerjaan begini, terus saya gini, apa sih beginilah, apalah. Itu nggak jadi loh Mas. Saya nggak ngerti kenapa, tapi seringnya begitu. Atau kalau misalnya mau ada apa, terus namanya anak ya, kadang ada nggak enak hatian sama ibu ya, itu ada aja. Akhirnya kita belajar bahwa ternyata bisnis itu bukan cuma masalah modal, tapi banyak faktor X yang kadang-kadang kita harus tahu bahwa itu loh yang penting. Itu kalau kita mau jujur itu fundamentalnya loh. Satu, nggak ada restu orang tua, ya kan? Gimana kita mau jalan? Yang kedua, kadang-kadang kita kemerungsung. Akhirnya apa? Kredit riba. Padahal lo belum tentu lo dengan kita ambil kredit modal gede gitu ya, bisnisnya jalan. Belum tentu. Karena apa? Karena saya sama Febri sudah ngalamin. Jadi akhirnya proses untuk menyatukan visi sama misi itu akhirnya pernah brother bilang, bisnismu tidak akan besar saat internalmu tidak beres. Apa sih? Kan masih mikir ya kita dulu. Apa sih? Apa maksudnya ini? Oh ternyata komunikasi sama pasangan dan ibu. Akhirnya kita koreksi, oke, kalau kita dulunya sama ibu suka dikasih tahu, suka apa sih suka akhirnya kita sudahlah. Dan ya memang nggak menutup kemungkinan dengan doa itu Mas. Saya alhamdulillah itu bukan project itu yang ya memang apa ini memang udah jalannya atau apa, saya juga nggak tahu ya. Tapi yakin doa ibu. Saya yakin doa ibu ini nggak akan meleset sama sekali Mas. Pasti udah langsung menembus arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala kan, pasti seperti itu. Ketimbang kita harus doa sendiri. Makanya jangan sampai kita meneteskan sedikit pun air mata dengan orang tua kan, seperti itu. Itu berbahaya buat kita nantinya gitu. Dan membuat pegel orang tua itu, saya berusaha untuk saat ini pun, dari kemarin saya sempat hijrah pun saya berusaha untuk saya melakukan sebisa saya mungkin untuk orang tua saya. Istilahnya gini kan, harta saya kan harta orang tua saya, kan itu orang tua ibu saya. Meskipun istri saya mau, tetap saya akan ngasih orang tua saya, biarin. Tetap itu orang tua saya, mau apapun itu, sudah dalam agama juga seperti itu. Kita harus melakukan ibu kita itu selayaknya, nggak ada lagi sudah. Apalagi kalau rumahnya kita udah punya, tinggal ibu kita sendiri ya, sendirian. Wah itu kita harus benar-benar banyak-banyak minta doa mumpung masih sehat, dan banyak-banyak mengunjungi orang tua kita, seperti itu. Itu terjadi di Jena itu berkali-kali Mas. Ini serius beneran, sampai saya kadang begini, ya Allah bener ya. Karena saya pun seorang ibu. Kadang-kadang kita harus belajar bahwa ya apa sih jadi ibu, jangan ngucap sembarangan. Yang terjadi di Jena itu namanya bisnis kan pasti ada naik turun. Saat turun ya, kita sering loh kepepet ya. Kepepet, udah tanggal tua nih gitu ya.
belum bayar gajinya pegawai lah, inilah. Tahu yang kita lakukan? Saya itu telepon mah, doain ya, Jena lagi sepi. Iya nak, ini ngomong sama ibunya ya, mah doain ya, aku butuh doanya, ini Jena lagi sepi. Nggak lama mas, ini serius, dan itu sering terjadi. Entah itu sorenya, entah itu besoknya, itu sampai pernah kita itu dulu tanggal 22 buat bayar gaji karyawan tuh nggak ada mas. Nggak ada sama sekali 3 ya waktu. Ya karena memang nggak ada. lagi sepi. Memang lagi sepi. Yang kita lakukan apa? Pasrah wis. Tapi kita punya ikhtiar, kita punya senjata. Minta doa sama ibu-ibu kita. Bisnis itu bukan cuma sekedar bagaimana kamu mengelola marginmu, bagaimana digital marketingmu. Enggak. Sebenarnya lebih simpel. Cuman kadang kan orang mikir yang ruwet ya. Padahal enggak. Gampang loh bisnis tuh. Kamu minta restu ke orang tuamu, visi sama misi sama pasanganmu jadiin bareng, rutenya bareng, naik kendaraannya bareng. Itu insya Allah mudah mas. Kita nggak perlu istilahnya, saya nggak pengen istilahnya butuh ijazah yang harus seperti ini. Enggak, saya nggak butuh itu. Yang penting kamu sekarang taat sama Allah. Sholat 5 waktu, udah itu aja selesai ijazahnya. Ya alhamdulillah saya disampaikan dengan pegawai saya itu sholat 5 waktu mas. Iya, Sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ditemukan Jadi, sama pegawai yang taat. Istilahnya tanpa disuruh pun mereka udah langsung ajan, udah berhenti semua, udah selesai pekerjaan. Nggak ada pekerjaan lagi. Itu sudah. Alhamdulillah itu. Memang visi saya seperti itu aja udah. Pengen dapat pegawai yang benar-benar aku nggak ngoprek-ngoprek untuk sholat gitu. Sampai ada pegawai yang nggak sholat sampai kalau nanti nggak sholat mau jadi apa? Seperti itu. Akhirnya sekarang cukup dengan duit alhamdulillah aja. sholat ya. Nggak cukup dengan duit aja. Karena yang ngasih rezeki itu bukan saya. Bukan pekerjaanmu. Yang ngasih rezeki ini Allah. Kalau kamu nggak sholat, Allah nggak akan ngasih rezeki. Pasti akan ketutup. Pasti kamu akan kesusahan. Jangan sholat coba. Ya akhirnya mereka sholat. Akhirnya sholat bareng semua sudah. Jadi itu alhamdulillah. Makanya saya bilang, saya akan berusaha bagaimana bisnis ini tetap sustain dan bisa mempekerjakan orang-orang seperti itu nantinya. Iya, karena dulu awal mas, awal sekali. Jena itu nama yang dipilih sama mama saya. Kan Jena itu jana aslinya mas. Jena itu kan dari bahasa jannah. Jana kan surga. Itu dulu ada 3 pilihan nama. Waktu kita mau milih, kasih mama coba, mama suruh pilih. Pilihannya kita beda ya waktu itu sama mama. Apa gitu lupa saya. Rumi dulu, ada Rumi. Rumi, Jena, Rumi, apa gitu. Pokoknya ada 3. Terus mama bilang, mama suka yang mana? Mama bilang, mama suka yang Jena. Di situ kita sudah, yuk bismillah, yuk. Mudah-mudahan ini doanya orang tua, pilihannya orang tua, mudah-mudahan kedepannya ini. Cuman memang kita dulu awalnya tuh mimpinya cuman apa sih? Aku kepengen punya bisnis, yang bisnis ini tuh bisa jadi manfaat buat banyak orang. Ya karena itu tadi based on apa? Bojoku golek kerja itu susah loh. Bisa nggak ya kita bikin bisnis yang ternyata orang bisa cari rezeki juga loh di tempat kita itu. Makanya kadang kita suka tidak profit orientednya itu nggak kebangetan. Kalau misalnya contoh ya mas, kalau kita profit orientednya kebangetan, pas waktu banjir yang di Mangli, itu kan semua musibah kan. Kalau kita mau senang-senang kan mereka ngelondri ke kita, harganya kan pasti dinaikin mas. Kenapa? Karena kan garapnya soro, susah kan, kotoran apa segala macam. Ya sekali garapnya soro, terus akses jalannya kan susah. Iya. Waktu itu kan gitu. Ya otomatis kan pasti kan saya kalau mikir senang-senang di atas penderitaan orang masih bisa aja saya bilang itu. Karena mereka butuh. Cuma tetap saya dengan harga yang biasa aja. Ya, standar sudah. Dan saya ngasih rezeki ke anak-anak itu saya kasih tambahan. Iki ongkos. Saya bilangnya ke anak-anak, iki oleh teko customer. Kadang saya bilang ke istri, sudahlah, ngapain dipikirin pusing-pusing. Oh ini memang udah jalannya dari Allah. Nanti suatu saat pasti Allah akan kembalikan. Kayak kita nggak pernah susah dulu. Dulu kita mikirnya kan dulu dengan akal kan. Karena kita akhirnya kembalikan lagi ke Allah. Wong ini musibah semuanya kan datangnya dari Allah.
rezeki, maut, semuanya ini datangnya dari Allah. Mau ngapain kita? Kok pusing-pusing? Oh, yang ngatur semuanya kan Allah. Skenarionya Allah. Ya. Sutradaranya Allah. Kan semua terserah Allah ini. Mau gimana jalan hidup kita? Kita cuma jalanin aja apa yang istilahnya Allah tentukan gitu ya. Taat sama Allah sudah kita jalanin, sudah itu aja. Nanti jatuh ya yang pastinya pasti Allah kasih ke jalan yang terbaik buat kita. Sudah itu aja. Kalau saya sampaikan ke istri saya seperti itu. Iya. Jadi saya nggak pernah udahlah ngapain mikirin temen-temen. Gak usah mikirin temen ruwet-ruwet. Capek buat kita. Udah serahin sama Allah, udah pasrahin. Cuma kadang seorang istri itu kadang masih ini kan gitu kan. Biasanya kan gitu ya, Mas. Ternyata memang saya bilang udahlah. Saya sadari yang paling santai itu saya, Mas. Iya betul, itu betul. Kayak nggak pernah mikir Nggak pernah gitu. mikir apapun itu. Terserah Allah sudah. Apa yang terjadi sudah. Paling kita Bismillah sudah. Saya bilang gitu. Besok ada rezeki, nggak besok rezeki besok lagi. Saya bilang gitu. Iya. Nggak besok lagi besok. Pasti Allah akan datangkan rezeki. Nggak mungkin Allah mencerahkan umatnya. Saya bilang gitu. Uang apa itu cacing dalam tanah aja kasih rezeki sama Allah. Masa kita yang manusia yang punya akal sehat kali kasih rezeki. Sudahlah. Ngapain mikir berat? Saya bilang gitu. Tapi kan Menteri Keuangan nggak gitu Mas Menteri Keuangan pikirnya. juga riuh kayak kan. Kalau istri kan seperti itu kan. Cuma saya memang nggak pernah ada beban misalnya mikir. Istri apa yang mengingat kamu kok nggak mikir sih ini. Dipikir suami itu nggak akan mikir. Tetap mikir, Mas. Tapi kadang saya kan banyak komunikasikannya itu pada Allah saya. Saya nggak pernah komunikasi sama dia. Saya seruat apapun pekerjaan. Saya pasti berdoa sama Allah, mintanya sama Allah. Nggak pernah saya, karena saya tahu istri saya Panik. pasti panik kalau saya ceritakan. Pasti mikir, nanti efeknya kemana-mana gitu loh. Jadi saya, udahlah, apa kata Allah sudah. Kalau memang udah jalannya seperti ini, sudah saya pasrah. Terserah lillahi ta'ala sudah. Mau jalannya nanti bagaimana, mau ini seperti apa, saya udah pasrahkan sama Allah. Ya ternyata dengan seperti itu, akhirnya pelan-pelan, ya dia akhirnya ngerti dia. Kok nyantai aja bojoku ya. Jadi wis timbangane aku melok ruwet pisan, aku tak nyantai pisan akhirnya seperti itu. Iya, karena kadang-kadang namanya Menteri Keuangan lah di mana-mana Menteri Keuangan itu pasti punya hitung-hitungan ya. Oh, pengeluaran sekian kesekian. Terus kan kita pasti mikir, ini omset seberapa sih? Cukup nggak? Pasti ada, pasti akan begitu. Tapi setelah berjalan gitu ya, Jena jalan apa segala macam dan saya banyak sering banget mengalami hal-hal yang menurut saya itu tuh karena sayangnya Allah. Kan tergantung kita. Sering loh Mas kadang-kadang gini, ya Allah ini waktunya aku mau bayar ini ya Allah. Ternyata hari itu beberapa kali dikasih angka omset yang saya butuh. Itu yang saya Masya Allah ternyata ya gitu. Nggak bisa. Makanya kadang kalau ada yang nanya, kenapa Jena bisa? Bukan, Jena itu bukan karena, ya memang ada ya ikhtiarnya kita untuk belajar bisnis harus bagaimana, benahinnya bagaimana, SOP bagaimana, ada. Itu cuma sekedar kita sedang berikhtiar, kita nggak diem aja. Tapi kan semuanya kan campur tangannya Allah. Siapa yang mau datengin customer? Siapa yang moro-moro tiba-tiba datang ke sini, Mbak aku mau beli ini, Mbak aku mau laundry ini. Kan nggak ada yang nyuruh. Ya kembali lagi ke keyakinan. Ya. Sebenarnya keyakinan kita sama Allah itu bagaimana? Itu aja sudah. Tapi susah loh Mas. Karena memang Susah. kenapa Maksudnya, saya tuh nggak pernah mikir nemen-nemen soal begitu? Karena memang saya yakin Allah akan ngasih rezeki. Udah. Ngapain kita takut? Wong kita punya Allah kok kita takut? Kita sama atasan kita takut, tapi sama Allah kita nggak takut. Padahal yang menciptakan Allah ini, yang menciptakan atasan kita kan Allah. Ngapain kita harus takut? Mestinya kita takut dulu sama Allah. Kan seperti itu. Iya. Tapi kan banyak orang ini kan nggak yakin karena yakinnya masih pada kebendaan. Yakin kebendaan kemana? Yakin pada yang ngasih rezeki ini bos saya. Yang ngasih rezeki ini pekerjaan saya. Kan yakinnya seperti itu. Padahal kalau kita benar-benar dalam hati kita yakin yang ngasih rezeki ini Allah. Cuma itu karena wasilahnya aja kita bekerja di situ, Allah datangkan rezeki. Kan itu. Padahal kalau kita pun, ya istilahnya nggak usah jauh-jauh Mas. Kayak cacing, lalat, kadang kan tanpa bekerja dia. Allah datangkan rezeki. Kayak cicak, datangkan nyamuk, tanpa dia susah-susah loh. Cicak itu. Nggak keliling dia, Cak. Kan seperti itu. Kadang kayak burung, berangkat pagi,
pulang malam, pulang sore sudah kenyang. Tapi kita enggak. Kita pulang berangkat pagi, pulang sampai tengah malam. Tapi nggak kaya-kaya. Ada Mas, kalau di Jena aku nggak tahu ya bisnis lain apa begitu ya. Tapi kayaknya di Jena itu sudah terjadi berulang kali dan itu aneh. Brother itu tahu. Jadi begini, di Jena kalau dia pergi luar kota, omsetnya itu naik nggak karu-karuan. Itu serius. Itu 3 kali 4 kali ya kita begitu ya. Iya. Serius Mas. Dan heran ya. Jadi sampai dibikin guyonan, Mas Febri kok ngondolan naik. Itu kebanyakan, Mas. Loh iya, itu beneran. Tapi dia nggak yakin waktu itu. Waktu itu kan saya pernah hurut, Mas. Hurut 40 hari saya tinggal. Saya yakin ke dia, saya cuma nggak tinggalin uang sama sekali memang. Karena saya yakin di rumah ini ada rezeki itu. Laundry ini di jalan. Ngapain kamu takut untuk dapat rezeki? Saya pergi itu sampai pegawai sampai itu saya kepengen dia nggak pulang aja deh, omsetnya gede. karena omsetnya dua-duanya nih gila-gilaan, Mas. Serius Mas. Saya Iya. pergi gitu. Pergi. Itu berapa kali waktu saya pergi ke Bali. Ke Bali sama brother ya? Pergi ke Bali sama brother. Iya, berangkat gitu. Terus telepon dia. Dah ya apa? Sik, nanti aja. Kenapa? Karena saya handle 2 Jena kan. Loh itu beneran Mas. Sampai saya gini, aku dolen aja tanda kau boleh. Itu bener. Sampai brother itu ketawa-ketawa. Ke Bali begitu. Ke Bali yang sebelumnya pun sama Mas. Makanya saya heran. Cuman memang harus klik ya antara saya sama Febri itu satu. Maksudnya gini, oh kita tahu kok Jena ini mau dibawa kemana. Dan kita punya kesepakatan. Banyak yang lupa bahwa ternyata ada yang lebih penting, yaitu tadi pasangan sama ibu gitu kan ya. Saya punya kesepakatan sama Febri yang kita pegang sampai sekarang. Kita sepakat dulu. Yang nomor 1 siapa? Jena. Yang nomor 2, anak-anak. Yang nomor 3, keluarga kan. Maksudnya sapa dulu. Jadi akhirnya karena saya sama dia sudah sepakat, ada kondisi apapun dalam menghadapi apapun, yang selalu kita ini kan Jena dulu. Gitu. Tapi kan itu beda ya antara satu orang dengan orang yang lainnya kan nggak bisa disamakan. Tapi yang penting apa? Suami istri ini loh sepakat dulu mau kemana, mau ngapain, terus pakai apa, kendaraannya apa, bagaimana cara kita kan ada. Dan saya diajarin sama ada salah satu temen ya di Grades ya. Itu dia itu ngajarin bahwa ditulis ya. Impianmu dan impian suamimu jadikan satu, tulisan dan evaluasi minimal setahun sekali. Dan itu saya lakukan. Ya, saya lakukan. Tahun segini, bulan ini, tanggal segini, kita maunya apa? Tanggal segini, bulan ini. Alhamdulillah, Mas, 70% terjadi sesuai dengan tanggal. Ya, sesuai dengan yang kita tulis nih, Susana. Tapi kalau misalnya itu nggak terjadi, ya sudah nggak apa-apa kan. Berarti memang itu Ganti Allah lagi, tidak ya. mengizinkan kan. Nanti ganti gitu lagi kan? itu, Mas. Nanti terus lagi nanti bulan apa, targetnya bulan apa. Oh ternyata bulan Januari ini berapa ini nggak bisa. Oke, dipindah tak ya? Dipindah kapan? Pindah bulan Maret. Oh ya wes pindah. Tapi kita bareng Mas, menentukan goalnya itu bareng. Jadi karena akhirnya nanti gini. Kita kerja, apa sih tujuannya? Oh, yang pertama apa, yang kedua apa? Ya gitu-gitu deh. Itu sebenarnya kan nggak ada di pelajaran bisnis. Nggak ada. Mana ada mentor-mentor bisnis kasih tahu, ayo kamu samain visi. Enggak, pasti yang ayo laporan keuangannya. Kalau pribadi sih gini, jangan pernah meremehkan keluarga. Istilahnya gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang nonton ini, satukan visi kalian, misi kalian terhadap pasangan kalian. Itu aja. Dan juga keluarga kalian. Jangan pernah remehkan itu. Itu aja sudah. Itu adalah doa yang paling manjur untuk bisnis Anda. Dan juga jalan pun semuanya akan insya Allah, pasti Allah kasih kemudahan. Kalau saya itu. Kalau aku sih sama, cuman kalau untuk istri ya apalagi statusnya istri,
Kadang-kadang mau jadi pebisnis apapun, mau womanpreneur kayak apapun, tetap baliknya patuh dan taat sama suami. Udah pegang itu. Insya Allah lancar semuanya.